Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Baik, kita langsung ke soal nomor 1. Berikut ini yaitu nilai-nilai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kecuali A. Prorakyat, B. Inklusif, C. Responsif, D. Independen, atau E. Bersih. Jawabannya adalah D. Independen, bukan termasuk dari nilai-nilai Kementerian Kesehatan. Jadi, Kemenkes memiliki 5 nilai. Yang pertama, nilai prorakyat, di mana hal ini dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Kemenkes selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Kemudian diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia, tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Kemudian nilai Kemenkes kedua yaitu inklusif. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kemenkes saja. Seluruh komponen masyarakat juga harus berpartisipasi aktif yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani, dan masyarakat akar rumput. Selanjutnya nilai ketiga yaitu responsif. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya, dan kondisi geografis. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. Nah, kemudian nilai keempat dari Kemenkes yaitu efektif. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Nah, nilai kelimanya yaitu bersih. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan transparansi serta akuntabel. Berikut ini yang termaksud kategori narkotika golongan 1 adalah A. Morfin, B. Heroin, C. Kodein, D. Etil morfina, atau E. Metadon. Jawabannya adalah B. Heroin, termasuk dalam kategori narkotika golongan 1. Penggolongan narkotika diatur dalam Permenkes nomor 44 tahun 2019, di mana narkotika golongan 1 contohnya adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamin, dan tanaman ganja. Di sana ada banyak sekali contoh-contohnya, nanti silakan buka aja di Permenkes 44 tahun 2019. Nah, contoh dari golongan 2-nya yaitu egonina, metadon, morfin, metabromida, dan morfina. Nah, yang golongan 3 dari narkotika contohnya etilmorfina, kodein, polkadina, dan propiram. Pada bulan Agustus 2021 lalu merupakan peringatan Pekan ASI Sedunia dengan tema Protect Breastfeeding a Shared Responsibility. Sedangkan Indonesia sendiri secara khusus mengusung tema nasional A. Ibu terlindungi, anak kuat, bumi sehat. B. Ayah dan ibu kunci keberhasilan menyusui. C. Perlindungan menyusui merupakan tanggung jawab bersama. D. Berhasil menyusui, sehatkan bayi. Atau E. Semestinya menyusui 2 tahun. Nah, jawabannya adalah C. Perlindungan menyusui merupakan tanggung jawab bersama.
Jadi, setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus setiap tahunnya diperingati sebagai World Breastfeeding Week atau Pekan ASI Sedunia. Tema Pekan Menyusui Sedunia 2021 adalah Protect Breastfeeding, a Shared Responsibility, atau perlindungan menyusui adalah tanggung jawab bersama. Tema tersebut menjelaskan bahwa menyusui memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang. Bukan hanya bayi dan ibu, melainkan semua komponen dalam keluarga dan masyarakat. Pada masa pemerintahan Jokowi JK, terdapat 9 program pemerintah yang dikenal dengan istilah nawacita. Pada poin berapa nawacita berpusat di bidang kesehatan? A. Nilai 4, B. Nilai 5, C. Nilai 6, D. Nilai 7, atau E. Nilai 8. Jawabannya adalah B. Poin kelima. Pada agenda kelima dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan dicapai melalui program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, dan program Indonesia Kerja Indonesia Sejahtera. Program Nusantara Sehat merupakan salah satu prioritas kebijakan Kemenkes untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer. Program Nusantara Sehat ini pertama kali dilaksanakan pada tahun A. 2012, B. 2013, C. 2014, D. 2015, atau E. 2016. Jawabannya adalah A. 2012. Program Nusantara Sehat melalui penempatan tenaga kesehatan berbasis tim dilakukan berdasarkan hasil kajian terhadap distribusi tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh Kemenkes pada tahun 2012. Kemudian dilakukan uji coba penempatan tenaga kesehatan berbasis tim pada tahun 2014 di 4 puskesmas, pada 4 kabupaten di 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua. Dan tim Nusantara Sehat periode 2 di 100 puskesmas pada bulan Desember tahun 2015. Soal selanjutnya, pada tanggal 12 November 2019 lalu ialah peringatan HKN yang ke-55. Pada peringatan tersebut, tema yang diusung adalah A. Generasi Milenial Indonesia Unggul, B. Generasi Sehat Indonesia Unggul, C. Generasi Milenial Indonesia Maju, D. Generasi Maju Indonesia Unggul, atau E. Generasi Sehat Indonesia Maju. Jawabannya adalah B. Generasi Sehat Indonesia Unggul. Jadi, Hari Kesehatan Nasional atau biasa disingkat dengan HKN berlangsung pada tanggal 12 November setiap tahunnya. HKN tahun 2019 ini adalah HKN yang ke-55 dengan tema Generasi Sehat Indonesia Unggul. Besarnya iuran BPJS kelas 1 menurut pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 adalah A. 180.000, B. 160.000, C. 80.000, D. 62.000, atau E. 51.000. Jawabannya adalah B. 160.000. Berdasarkan Perpres nomor 75 tahun 2019, pasal 34 ayat 1, iuran bagi peserta PBPU atau pekerja bukan penerima upah dan peserta BP atau bukan pekerja yaitu sebesar A. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3. Kemudian yang B, 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2. Kemudian yang C,
sebesar 160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1. Pada aktivitas posyandu, meja untuk pengisian KMS ada di urutan ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Jawabannya adalah C. Meja ketiga merupakan meja untuk pengisian KMS. Jadi, kegiatan posyandu memiliki 5 meja. Meja pertama yaitu untuk pendaftaran dilaksanakan oleh kader. Meja kedua, meja pengukuran, contohnya penimbangan, atau misalnya kalau untuk posyandu lansia bisa diukur tekanan darahnya di meja 2, dan ini dilakukan oleh kader. Nah, meja ketiga ini merupakan pengisian KMS, dilakukan juga oleh kader. Sedangkan meja keempat untuk penyuluhan dilakukan juga oleh kader. Nah, meja kelima untuk pelayanan kesehatan dilakukan oleh petugas kesehatan, contohnya imunisasi atau KB atau pemeriksaan ANC. Menurut Permenkes nomor 46 tahun 2015, urutan akreditasi kedua dari puskesmas merupakan A. Dasar, B. Madya, C. Utama, D. Purnama atau E. Paripurna. Jawabannya adalah B. Madya merupakan akreditasi urutan kedua.